Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya marilah kita lanjutkan pengajian kita untuk malam hari ini, masih membahas tentang cinta. Yang berikutnya bahwa jika kita mencintai saudara kita, hendaknya, sebaiknya kita itu memberitahukan kepadanya. Ya, kita ngomong dengan saudara kita, I love you. Sakit mboten? Ngomong dengan saudara kita, I love you. Ya, saya cinta padamu. Ya, itu termasuk dari sabda atau perintah Nabi. Nabi bersabda, "Idza ahabbar rajulu akhahu." Jika seseorang itu mencintai kepada saudaranya, fal yuhbirhu, maka adalah dia mengkabarkan kepadanya annahu yuhibbuhu, bahwa dia itu mencintainya. Kalau seandainya ada orang namanya A, punya saudara namanya B, kemudian aku mencintai kepada B, maka sebaiknya A menyatakan kepada B, wahai B saudaraku, I love you. Ya, aku mencintai. Supaya apa? Supaya nanti si B juga begitu mencintai kepada si A, sehingga antara A dan B akan timbul namanya kasih sayang atau cinta. Lah, orang itu kalau sudah cinta minimal akan saling menasehati, akan saling tolong menolong, akan saling mendoakan satu dengan yang lainnya, bahkan akan saling memperhatikan dan mau untuk berkorban demi cintanya. Ya, nah untuk itu mari kita semuanya berusaha untuk seperti itu, ya, minimal orang-orang dekat kita, karena sekali lagi yang namanya jerbasuki mawa biyo, setiap tujuan itu pasti butuh pengorbanan. Kalau kita mencintai kepada saudara kita, maka juga butuh pengorbanan, mulai dari waktu, pikiran, tenaga, harta dan lain sebagainya. Jangan sampai kita seperti anak muda, namanya cinta monyet, ya, suka pindah-pindah, atau cintanya cinta sementara seperti yang kemarin, cintanya hanya untuk urusan dunia. Ya, nah nanti kalau kita sudah saling mencintai, Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang saling mencintai karena aku, karena Allah Ta'ala, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi kalau kita
mencintai saudara kita karena Allah bukan karena dunia, maka kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala. Makanya memang sekali lagi penting yang kita memberitahukan kepada saudara kita bahwa kita cinta kepada saudara kita. Yang kedua, jika mencintai saudaranya, hendaklah dia mendatangi ke rumahnya, silaturahmi kepada keluarga atau kepada saudaranya tadi. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Anna Abba Salim Al-Jaitani, sesungguhnya ada sahabat namanya Salim Al-Jaitani, Ataila Abi Umayyah fi manzilihi, dia mendatangi kepada saudaranya namanya Abi Umayyah di rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, faqala, maka dia berkata, ini sami'tu Abandarin yaqulu, kenapa aku kok datang di rumahmu? Karena aku pernah mendengar Abu Dar berkata, dia berkata, sami'a Rasulullah SAW yaqulu, dia mendengar Nabi bersabda, idza ahabba ahadukum, jika salah seorang di antara kamu mencintai sahibahu kepada saudaranya, falyati fi manzili, maka hendaklah datangilah ziarah pada tempat tinggalnya, datang pada rumahnya, fal yuhbirhu, dan kabarkanlah kepada dia, anna yuhibbuhu lillah, bahwa dia mencintai saudara tadi karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena harta. Maka jika dan sungguh aku telah mendatangi ini, kemudian dipraktekkan. Bapak Ibu saudara yang dirahmati, kadang-kadang orang itu kalau belum tahu tempat tinggalnya, cintanya itu kadang-kadang kurang sempurna. Lah kalau sudah datang di rumahnya, tahu keadaannya, oh ternyata saudara itu ternyata perlu dibantu, maka kemudian perlu dibantu. Oh ternyata teman saya yang penampilannya kelihatannya cukup, ternyata tidak cukup, dan lain sebagainya. Nah dengan lihat pada rumahnya, insya Allah akan timbul namanya simpati dan empati yang lebih dalam kepada saudaranya. Kalau belum sampai di rumahnya, cuma penampilan di luar, mungkin kalau kita dengan orang lain, mungkin kita tidak tahu latar belakangnya, anaknya, istrinya. Bahkan kalau perlu, kita juga mengenal kepada keluarganya, tidak cuma satu orang, tapi seluruh keluarga, istrinya, suaminya, atau anaknya, dan sebagainya, sehingga akan tercipta hubungan yang lebih erat. Dan yang kedua, yang namanya silaturahmi itu adalah suatu amalan yang mulia di hadapan Allah. Maka makanya kita berusaha untuk ziarah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kadang-kadang jadi masalah, bab nopo, bab hidangan. Memang Nabi bersabda, mayyu'minu billahi wal yawmil yukrim dhaifahu, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan kepada tamunya. Pemuliaan tamu itu diwujudkan salah satunya dengan adanya duyuf atau hidangan. Kalau bisa Pak Bu, kalau bisa hidangan tamu, makanan tamu itu lebih enak daripada yang kita biasa makan sehari-hari, kalau bisa. Kalau nggak bisa, yang penting ditompok. Kemudian apa yang kita suguhkan kepada tamu sebagai penghormatan yang tamu, insya Allah akan diganjar Allah. Kalau pulang nggak punya bagaimana? Ya nggak punya, kalau nggak punya ya semampunya. Saya masih ingat ceritanya seorang wartawati dari Inggris, Bang, ketika datang di Palestina.
negara yang dijajah oleh Israel. Banyak rumah-rumah yang hancur karena dibom Israel. Ada seorang nenek, rumahnya hancur dibom Israel. Ketika didatangi wartawan tadi, kemudian mengeluarkan roti-roti yang sudah terpotong-potong. Nek nggone dhewe jenenge napa? Remukan, ya. Remukan roti. Terus disuguhke disuruh untuk makan, tamunya suruh makan. Lah Mbah, jenengan enggak, ini khusus untuk tamu. Ya. Ini khusus untuk tamu. Ini saya enggak makan demi memuliakan tamunya. Jadi negaranya hancur, rumahnya hancur saja masih mikirnya menyiapkan makanan untuk tamu. Karena tahu besarnya manfaat para orang yang nyuguh tamu tadi. Sekali lagi, kalau nggak punya, yang penting diterima dengan lapang dada. Nek wong Jawa ngrake tang wedang putih. Putih niku mboten kok susu, tapi ya wedang putih tenan. Ya nggak masalah, ya. Nah, itu adalah untuk tamu. Bahkan suatu saat Rasulullah pernah bersabda, ketika ada orang datang kepada Rasul ingin bermalam, Nabi nggak punya apa-apa. Terus Nabi menanyakan kepada sahabat, ini ada orang datang. Siapa yang mau menerima tamu malam ini? Terus sahabat berkata, saya Nabi, saya mau terima. Oh ya, Pak, nanti ikut Pak nih ya. Pulang. Sampai di rumah bilang sama istrinya, Bu, punya makanan enggak? Enggak, Pak. Tinggal untuk anak-anak kita. Ya ini aja, anaknya disuruh untuk tidur saja, ya. Jadi makanan anaknya itu disiapkan untuk tamunya, anaknya disuruh tidur, Pak. Sampai seperti itu, ya. Terus kemudian lampunya dimatikan, terus tamunya dimasukkan ke ruang tamu, terus dikasih makanan, suruh makan dalam keadaan gelap. Kenapa? Karena yang punya rumah tuh nggak makan, ya. Kalau nanti lampunya diulur kelak konangan lah kok jangan buatan Pak. Kalau poso, mosok bengi poso. Gitu. Nah ini yang kita soroti dari upaya setiap tuan rumah menjamu tamu sebagai suatu amalan yang mulia di hadapan Allah. Pernah juga ada seorang sokibah, ya, dia bilang sama suaminya, suami, ada apa? Saya itu kalau ada tamu tuh sebel. Nah kenapa? Nah tak nyuguh. Oh gitu. Iya. Ya udah nanti tak sampaikan kepada Rasulullah. Terus sampaikan kepada Rasulullah, istri saya itu kalau ada tamu sebel, katanya tak nyuguh, merepoti. Oh gitu. Ya. Ngomongkan sama istri kamu, nanti saya mau bertamu ke rumah kamu. Oh ya nanti beritahukan, kita sampai di rumah, Bu, ada apa? Nanti Nabi mau ke sini. Oh ya nggak apa-apa, kalau Nabi nggak apa-apa. Ya. Terus Nabi datang, kemudian diterima, dikasih makanan, kemudian pulang. Sebelum pulang Nabi bersabda, suruh istrimu nanti di belakang saya ketika saya mau keluar dari rumahmu. Oh ya Nabi, ya. Ketika Nabi mau pulang meninggalkan rumah, istrinya duduk di belakang. Ternyata di belakangnya Nabi itu ada kolot, jenting, ular, macam-macam keluar dari rumahnya orang tadi. Artinya ketika kita ketemu itu sebenarnya kita diberi berkah, ya, diberi berkah, dihilangkan kejelekan yang ada di rumah kita. Tamu itu akan membawa keluar hal-hal yang tidak baik tadi, ya. Maka saya juga pernah ketika ke Malang ke murid saya, ya, murid saya itu bilang, Ustadz, kenapa? Saya itu kalau ke tamu itu senang, Ustadz. Nah, kenapa? Berkahnya banyak, ya. Ini kita harus mengubah persepsi kita. Kalau ke tamu itu harusnya alhamdulillah, bukan innalillah. Mbak, jadi nggak mampir? Oh iya, besok tanggal 5 ya. Oh, saya sama keluarga 9 orang, 3 hari ya. Innalillah napa alhamdulillah. Telung dina wong songo bukit yang ngapunten. Maka sekali lagi
inilah bedanya kita orang yang yakin dan yang tidak yakin. Allah sudah memberikan rezeki kepada hambanya sejak hamba itu berusia 120 hari di perut ibunya. Terus kemudian dilewatkan lewat mana saja, termasuk kalau kita kedatangan tamu itu sebetulnya suguhan yang kita berikan adalah rezekinya tamu yang dilewatkan kepada kita. Jadi kita itu diberi kesempatan Allah menjadi jalan rezekinya orang lain. Alhamdulillah. Jadi cara bernilai harus berbeda. Kita harus mengubah, yakin Allah akan mengganti di dunia dan besok di akhirat. Terus kemudian kita lanjutkan, mengubah kebencian menjadi cinta. Yang namanya manusia, kalau orang Jawa berkata nyen ngapunten, napa bedane menungso kalih kebu? Nek menungso niku pethuk apik, engko ngurine alah. Nek kebu pethuk brek-sek. Brek sebane ku apik. Demikian juga yang namanya benci cinta itu akan bisa berubah-ubah. Suami istri pas nganten anyar niku entene mung cinta dan cinta. Nek wis ketendang butuh. Nah, bletikan, Nah, demikian juga yang namanya orang yang kepada kita kadang ya benci, kadang ya cinta. Kalau sudah benci sampai diubun-ubun Mbak Paribasan itu kadang-kadang terus dibalas dengan kebencian. Keburukan dibalas keburukan, terus nanti timbulnya keburukan yang lebih buruk dan sebagainya. Maka kemudian Islam mengajari kita supaya membalas keburukan dengan kebaikan. Allah katakan wala tastawil hal wala sayya. Dan memang tidak sama antara keburukan dengan kebaikan, tidak sama. Idfa billati hasan, maka tolaklah, balaslah perlakuan orang kepada kamu, balaslah billati hasan, dengan yang lebih baik. Si A itu tetangganya si B, si A mencela kepada si B nyela pada A. Apa yang terjadi? Saling mencela. Tetapi kalau si A itu mencela kepada si B beli ayam panggang, beli ayam goreng, dihadiahkan kepada si A. Besok ketika si akan mencela jadi ingat, wah tak salah banen kono malah ngei ayam goreng, tak salah meneh ben ngei meneh. Alhamdulillah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Suatu saat Allah yang mengubah hatinya si A. Fa'idal ladzi bainaka baina adawatun, seandainya awalnya di antara kamu dan dia itu ada permusuhan, kebencian, kedengkian, jika kamu api kau dengan kebaikan, karena ruan kamu, maka kebencian, permusuhan itu bisa berubah menjadi saudara yang saling kasih sayang. Kanjeng Nabi ketika mau pergi ke masjid, setiap di tempat tertentu selalu dilempari kotoran unta, sekali, 2 kali, 20 kali. Suatu saat saya tuh biasanya kalau di sini ada yang lempar kotoran unta, kok nggak ada yang lempar. Kenapa yang lempar ini? Ternyata yang biasa lempar tuh sakit. Terus Nabi menengok, mendoakan. Orang yang selama ini benci kepada Nabi, ternyata ketika sakit justru Nabi yang pertama kali menjenguknya. Kemudian dia jadi apa? Berubah Islam dan masuk Islam, mencinta kepada Nabi.
tapi semua itu pakai proses Bapak Ibu. Itu makanya sekali lagi memang berbuat baik itu tidak mudah. Kalau kita ikhlas, sekarang sudut pandang begini, man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a faliha. Barang siapa yang dia berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan apa? Kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat keburukan akan mendapat keburukan. Si A mencela kepada si B ngapi kepada si A. Si A nyela lagi, itu nanti si A akan dapat keburukan. Kenapa? Karena si A berbuat buruk kepada si B. Sedangkan si B akan dapat apa? Dapat kebaikan. Kenapa? Karena dia berbuat baik itu di dunia dan di akhirat. Jadi monggo memang kalau dalam bahasa petani, panen kalih tandur itu sik pundi, Pak? Panen kalih tandur sik pundi? Panen sik terus tandur. Sing dipanen ngene sinten? Nandur sik lagi panen. Gitu. Di wong niku nandur sik lagi panen, ampun ngantos karepe panen sik nggone sapa nek nebas ra masalah. Gitu. Jadi kita tuh nandur dulu, nandur sekarang. Kalau kita nandurnya pari itu panennya 3 bulan. Ya nek pari nek sawit, ya 3-4 tahun baru panen, gitu loh. Jadi kalau kita itu sabar, insya Allah kan muncul suatu saat. Aku ndek dulur ki kok tak apiki jur ngeleki, tak apiki ngeleki meneh. Tak apiki ngeleki meneh, terus ora sabar, terus dadi ngeleki kabeh. Nah, berarti tidak sabar. Memang pentingnya suatu kesabaran. Terus juga pentingnya ilmu. Ada seorang sahabat bertanya pada Nabi, Nabi ada apa? Saya itu punya saudara. Saya selalu berbuat baik kepada saudara saya, tapi dia selalu berbuat buruk kepada saya. Nabi bersabda, jika yang kau omongkan itu benar, berarti kan itu sama dengan menyuapi bara kepada saudara kamu. Artinya kita akan dapat keuntungan, cuma sabar nopo mboten. Satu ilustrasi saja untuk meyakini, kalau ada orang ditawari kerja sedino 1 juta, kira-kira gelem mboten? Sedino blonjone 1 juta. Kerjane apa? Kerjane meneng tok. Sedino 1 juta. Meneng ning diunek-unekke. Kerjane meneng tok wae, aja ngomong sampe meneng. Nek perlu kupinge ditekno, seperti kampas. Jadi kalau kita itu dionek-onek ke wong, kemudian kita diam, itu sebenarnya kita tuh banyak dapat pahala. Yang pahala itu sebetulnya lebih berharga dibanding dengan uang, Pak. Jadi pada makom-makom tertentu nanti pahala itu lebih baik dibanding dengan uang. Contohnya Pak, contohnya yang pernah saya sampaikan. Seandainya ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya namanya Hajar di lembah Mekah yang tandus tak ada penghuni, terus ditinggali sak kresek duit atusan abang kabeh. Kira-kira guna mboten duite? Nek sing betul Bang nggih. Tapi karena didoakan sang khalil yaitu Ibrahim, ketika mau ditinggalkan didongakne kepada Allah Ta'ala. Dungane Ibrahim sang kekasih Allah itu lebih berat dibanding dengan uang sak kepok tadi. Dengan doa Ibrahim, oh tolong Hajar di lembah Mekah yang tak ada penghuni, nggak ada pasar, nggak ada wit-witan, dengan adanya Zam-Zam. Tuhannya Ibrahim sama dengan Tuhan kita sama, janjinya sama, yang beda amal kita dengan Ibrahim, sehingga doa kita kadang-kadang jadi beda karena amalnya berbeda.
Jadi kalau kita seandainya semakin tinggi amal kita, doa kita akan semakin mustajab. Jadi monggo latihan termasuk pulau saya juga masih dalam tahap belajar idfa billati hiya ahsan, menolak keburukan dengan kebaikan. Niku perlu latihan, perlu keikhlasan, perlu kesabaran, perlu keistiqomahan. Dan semoga kita semuanya diberi kemampuan kemudahan Allah untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Amin. Terus yang berikutnya tentang lezatnya iman. Ada 3 hal. Barang siapa yang dia sudah bisa melakukannya, dia akan bisa merasakan lezatnya iman. Yang pertama, bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih tinggi, lebih besar dibanding dengan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda dalam hadis yang lainnya, ketaatan kepada Nabi Bapak Ibu itu lebih tinggi dibanding ketaatan kepada Bapak Ibu kita. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu itu yang tahu kan cuma urusan dunia, sedangkan Nabi yang tentu urusan dunia dan akhirat. Ada seorang Yahudi yang jadi pembantunya Rasulullah, kemudian dia sakit, kemudian Nabi menengoknya. Bapaknya masih Yahudi, anaknya juga masih Yahudi. Terus Nabi berkata kepada anaknya tadi, dalam Nabi, kamu masuk Islam. Terus dia tanya bapaknya, Pak, bolehkah saya masuk Islam? Taatlah pada Muhammad. Kemudian dia Islam. Kenapa? Karena dengan Islamnya orang tadi akan menjadi penyelamat dunia sampai di akhirat. Demikian juga. Jadi kalau biasanya orang-orang tua itu kan biasanya pertimbangannya cuma pertimbangan dunia, tidak sampai di akhirat. Sedangkan Nabi pertimbangannya tidak cuma di dunia, tapi menitap berat besok kalau di akhirat. Sehingga sekali lagi ketaatan kepada Allah dan Rasul lebih tinggi dibanding dengan ketaatan kepada Bapak Ibu dan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua yang berhubungan dengan bab yang kita bahas adalah wa ayyukibal mar'a, dan sesungguhnya seseorang itu mencintai kepada seorang lain, la yakunu Allah, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Jadi kalau orang itu mau dan mampu mencintai orang lain karena Allah, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Contoh Bapak Ibu, kita ambil contoh dulu. Salat niku nyenengke napa nyebelke? Ya ini kok ya sadan to cah. Berarti kalimat niku kalimat menunjukkan napa nyebelke. Sesuk wis Ramadan, apa kok cepet men? Menunjukkan apa wonten niku. Nabi marhaban ya Ramadan. Orang itu kadang-kadang tidak suka karena belum bisa menikmati. Nek pun saged menikmati akan jadi suka. Wong maem napa Pak? Kopi Pak nggih. Nek wis nyun ngapunten basane jan ku wis nggathok. Ora sarapan ra masalah, sing penting kopi. Kan dia sudah merasakan nikmatnya kopi. Nah demikian juga orang tua sudah merasakan nikmatnya iman. Seandainya disuruh untuk milih dunia seisinya dan keimanan, lebih pilih keimanan kalau sudah merasakan nikmatnya iman. Kalau belum ya pilih dunia dan seisinya. Lah kalau kita ingin merasakan nikmatnya iman, maka mari kita berusaha untuk mencintai saudara kita karena Allah. Cirinya bagaimana? Cirinya
Kalau saudara kita itu semakin dekat kepada Allah, kita akan semakin senang. Dan sebaliknya kalau saudara itu semakin jauh dari Allah, maka kita akan tidak senang. Namanya kalau kita cinta karena Allah Ta'ala. Tapi kalau seperti kita pada umumnya orang suka karena duitnya. Pas sugih, sedo, pas malarat, kemudian pada pergi. Itu karena apa? Harta. Atau yang lainnya karena apa? Rupa, jik ayu, jik enom, jik kenceng, kemudian senang baru sepuh. Itu berarti karena kecantikannya. Dan demikian juga kalau kita cinta karena Allah Ta'ala, semakin dia dekat Allah, maka kita akan semakin senang tadi. Kemudian perlindungan Allah di hari kiamat bagi orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, besok pada hari kiamat ketika dunia sudah dihancurkan, kemudian bumi diubah menjadi tembaga, dihamparkan menjadi padang yang luas, namanya padang mahsyar. Seluruh manusia termasuk kita masuk di situ dalam keadaan uryanan bulan, dalam keadaan telanjang, nggak pakai pakaian sama sekali. Kemudian materi diturunkan sampai di atas kepala kita, bawahnya panas, atasnya juga panas, nggak ada wit-witan, nggak ada peneduh, nggak ada topi, nggak ada caping, nggak ada payung, nggak ada wong dodol es lainnya. Terus setiap orang akan butuh namanya naungan. Hanya 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah orang yang ketika di dunia dia saling mencintai. Wa rajulani tahabba fillah, dan 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah Ta'ala. Istama'a alaihi wa ta'ala alaihi, dia bertemu karena Allah Ta'ala, berjumpa berpisah juga karena Allah Ta'ala. Termasuk kita Bapak Ibu, insyaallah saya dan penyantu secara keluarga mungkin nggak ada nasabnya, beda nasabnya, bapak ibune itu, tapi kita ketemu karena agama kita, karena Allah Ta'ala. Lah seandainya kita berusaha juga begitu, mohon maaf bapak-bapak, saya besok ada tugas ke Amerika. Ini contoh lebih tenanan. Kemudian saya berpisah oleh panjenengan karena apa? Saya ada tugas yang lainnya, bukan karena benci. Maka orang yang mencintai karena Allah akan mendapatkan satu naungan besok di hari kiamat. Contoh dalam memahami pentingnya naungan tadi, nek pas ten lapangan, panas-panas, kemudian ada orang yang pakai payung, terus enten sing do nepi mergo saking panase. Itu cuma di lapangan, belum di mahsyar yang lebih panas. Maka pentingnya naungan besok pada hari mahsyar. Untuk itu kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Salah satu caranya adalah kita harus saling mencintai karena Allah Ta'ala. Terus kemudian syarat mencintai adalah syarat untuk masuk ke dalam surga. Jadi salah satu syarat masuk surga adalah saling mencintai sesama orang-orang yang beriman. Nabi bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wahai manusia, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Meskipun hartamu banyak melimpah ruah, tapi kalau enggak beriman tidak akan masuk ke dalam surga.
Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak akan termasuk orang yang beriman kecuali kamu saling untuk mencintai. A'adullukum ala sayin, apakah kamu mau saya tunjukkan sesuatu? Idza fa'atumuhu, jika kamu mengamalkannya, tahabbtum, yaitu kamu bisa saling mencintai. Jadi Nabi menunjukkan adanya salah satu amalan yang kalau kita amalkan kita akan mampu untuk saling mencintai. Apakah itu? Yaitu afsus salam, yaitu menebarkan salam, memberikan salam kepada sesama orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu monggo, pentingnya juga kita meningkatkan dalam rangka afsus salam. Kalau ketemu dengan saudara kita, monggo kita berikan salam. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Kalau salamnya cuma assalamualaikum berarti pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10, 20, 30. Kalau sempat ya yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lengkap, biasanya kalau pas ketemu Assalamualaikum, waalaikumsalam, berarti benar 10. Kemudian yang jawab itu minimal sama atau lebih baik, nggak boleh dikurangi. Si A ngomong kepada si B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap, maka si B jawabnya harus lengkap, nggak boleh dikorupsi. Si A ngomongnya 3 kali, jawabnya cuma 1, namanya korupsi. Nggak boleh dikurangi. Ditambah boleh tapi dikurangi nggak boleh. Kita lanjutkan dulu, masih sedikit. Terus kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang berikutnya dicinta karena mencintai saudaranya. Jadi kalau kita mau mencintai saudara kita, Allah akan mencintai kepada kita gara-gara kita mencintai saudara kita. Semakin banyak, semakin intens kita mencintai saudara kita, maka Allah juga akan semakin mencintai kepada saudara kita. Nabi bersabda, anna rajulan zara'ahu, ada seseorang yang dia mau berziarah pada saudaranya. Terus Allah Ta'ala utus malaikat untuk mencegahnya. Kemudian dia jadi manusia, tanya, mau kemana Pak? Oh, saya mau ke Sabrang. Tempatnya saudara saya. Untuk apa? Untuk bersilaturahmi. Apakah ada kepentingan lain? Enggak ada. Terus Allah katakan bahwa dengan sebab dia menziarahi saudara itu, kemudian dia dicintai Allah. Makanya kalau bisa, kalau pas longgar, pakai pas longgar, sok-sok dilengke untuk silaturahmi kalau pas longgar. Kalau pas enggak longgar, kalau bisa pakai HP, disapa, ditanyakan, didoakan. Saya juga begitu. Sering beberapa waktu saya tanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat seluruh keluarga sehat. Semoga tambah barakah. Oh ya, amin, alhamdulillah. Nggak bisa orangnya ya pakai HP sekarang. Jadi ada hubungan keterkaitan antara dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, kedudukan mulia di akhirat. Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, al-mutahabuna fi jalali, orang yang dia saling mencintai karena keagunganku, lahu manabiru, maka baginya besok akan diberi mimbar min nurin, dari cahaya. Diberi mimbar itu artinya diberi kemuliaan. Yang
yang itu an-nabi wa syuhada, yang kemudian para nabi dan syuhada itu ngiri kepada mimbar-mimbar yang diberi Allah kepada orang yang dulu ketika di dunia dia saling mencintai karena Allah Ta'ala. Makanya lagi niatnya yang ikhlas. Jangan sampai kita mencintai gara-gara hanya untuk urusan dunia. Terakhir, kalau kita saling mencintai, hendaklah kita berwasiat suatu amalan-amalan supaya saudara kita nanti juga bisa beramal dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana Nabi berwasiat kepada Jadi Nabi bersabda bahwa kalau kita itu habis sholat jangan sampai melupakan doa yang punya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatika. Itu wasiatnya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Demi cintanya itu kemudian dia diberi amalan-amalan. Sehingga sebagian kiai, sebagian ustaz, kalau ada orang yang sowan terus diberi amalan, Pak Ustaz, saya sowan ke sini. Oh ya, gimana kabarnya? Bagus. Terus ini mau pulang ya. Nanti kalau di rumah ya, kamu amalkan zikir ini, amalan ini dan sebagainya. Untuk apa? Menguatkan amalannya supaya orang tadi dalam keadaan kebaikan-kebaikan. Jadi monggo kita semuanya, salah satu wujud cinta kita adalah kita berwasiat suatu amalan. Kalau orang lain mungkin dikasih hadiah. Ini akik saya, akik sakti dapat menghentikan bis, paling ditotok-totok terus bisnya mandek. Nah ini saya berikan kepada kamu. Ini serbet saya yang saya paling kasih, ini untuk kamu demi cinta kepadamu. Nah sekarang kita juga gitu, demi cinta kita kepada kita, yang kita berikan bukan barang tetapi suatu amalan. Nanti kamu kalau pulang sampai di rumah, belajarlah kamu untuk sabar menghadapi istrimu dan anakmu. Ini suatu wasiat, kemudian diamalkan jadi baik. Nah itu adalah beberapa hal. Satu lagi Pak, ternyata yang terakhir. Kalau kita saling mencintai, salah satu caranya adalah kita saling memberi hadiah. Ta'ahadu, saling berhadiah kalau kamu tahabu. Kalau kamu saling berhadiah, insya Allah kita akan menjadikan saling cinta. Si A panen pelem, terus ngadi kepada si B, Bu niki enten pelem sak kerenjang, alhamdulillah. Si B kemudian panen apa Pak? Panen kacang, terus dibalas lagi kayak hadiah kacang sak piring, alhamdulillah. Jangan dihitung jumlahnya. Kene nggak isak kerenjang, kalau nggak isak piring tok. Ya sak ikhlasnya tadi, gitu. Memang kita harus memahami saling memahami tadi, ya. Jadi sekali lagi, monggo kecintaan di antara kita, monggo untuk ditingkatkan dengan berbagai macam sarana dan diniati dengan keikhlasan. Semoga Bapak Ibu kita bisa bertemu, berjumpa besok di surga yang paling tinggi bersama dengan keluarga kita masing-masing. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.